Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Pada kali ini saya akan membahas tentang skripsi ya. Ada beberapa cara membuat skripsi yang perlu Anda ketahui sebagai mahasiswa semester akhir. Di antara yang pertama, menentukan judul dan topik skripsi. Cara membuat skripsi yang pertama adalah dengan menentukan topik dan judul dari karya tulis Anda. Menentukan judul dan topik merupakan langkah penting dalam membuat skripsi. Karena bagian ini akan membuat proses penulisan Anda terfokus dan tidak menyimpang. Selama perkuliahan Anda pasti sudah mendapatkan banyak ilmu yang dipelajari. Dalam skripsi ini pilihlah topik dan judul yang Anda senangi dan Anda kuasai. Pikirkan juga teori dan sumber yang nantinya akan digunakan ketika menentukan suatu judul atau topik, apakah mudah dicari atau tidak. Dengan menentukan judul dan topik yang sesuai dengan kemampuan Anda, maka penulisan skripsi juga akan lebih mudah dan lancar. Yang kedua, pemilihan dosen pembimbing. Cara membuat skripsi yang kedua yaitu dengan memilih dosen pembimbing yang sesuai. Meski terdengar sepele, tapi banyak mahasiswa yang juga berhati-hati dalam memilih dosen pembimbing karena memang peran dari dosen pembimbing sangat besar dalam kelancaran pembuatan skripsi. Kita juga harus memilih dosen yang dapat menguasai isi dari penulisan kita nanti, karena meskipun mereka adalah dosen, namun tidak semua dosen menguasai cara penelitian ataupun topik tertentu. Ada dosen yang lebih menguasai kualitatif, ada pula dosen yang menguasai kuantitatif. Salah dalam memilih dosen bisa menimbulkan masalah nantinya. Jangan sampai Anda berganti-ganti dosen pembimbing karena dapat menghambat kelulusan. Yang ketiga, cara membuat skripsi yang adalah kerangka penelitian. Cara membuat skripsi yang ketiga adalah dengan menyusun kerangka penelitian. Dalam penyusunan kerangka penelitian, biasanya beberapa perguruan tinggi sudah memiliki standar sendiri-sendiri yang bisa Anda dapatkan melalui buku panduan yang diterbitkan oleh setiap fakultas. Namun secara umum kerangka penelitian disusun sebagai berikut. Yang pertama, cover judul atau topik penelitian. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, bab 1 pendahuluan. Yang keempat, bab 2 tinjauan teori. Yang kelima, bab 3 metode penelitian. Yang keenam, bab 4 temuan dan pembahasan. Yang ketujuh, bab 5 kesimpulan. Isi dari bab 1 biasanya menjawab latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat, kegunaan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini, Anda biasanya akan melengkapi setiap poin yang disebutkan dengan topik dan teori yang Anda gunakan dalam penelitian. Kemudian teori yang digunakan dalam skripsi biasanya berjumlah 1-2 teori untuk bisa dihubungkan ke dalam topik penelitian. Nantinya teori-teori tersebut harus bisa Anda kaitkan mulai dari bab 1 sampai bab 5. Anda juga akan diminta untuk menggunakan sumber dari jurnal, buku, internet, hingga karya ilmiah terdahulu untuk menentukan validitas data di dalam penelitian. Kemudian bab 3 adalah metode penelitian, di mana Anda harus menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana cara Anda mengumpulkan data untuk penelitian. Bab 4, Anda diharuskan untuk memberi penjelasan secara mendalam mengenai hasil temuan dan pembahasan yang sudah Anda lakukan. Anda juga harus memperhatikan apakah hasil temuan Anda sesuai dengan hipotesis yang dibuat di bab 1 sebelumnya. Kemudian sementara itu untuk bab 5, Anda hanya perlu memberikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian tahapan selanjutnya yang keempat, sidang proposal. Cara membuat skripsi yang keempat yaitu sidang proposal sebelum menuju sidang akhir. Beberapa perguruan tinggi terkadang memiliki sidang proposal untuk menentukan apakah topik yang dipilih disetujui atau tidak. Dalam sidang proposal ini, Anda hanya diminta untuk membuat proposal dari bab 1 sampai bab 3 saja, sedangkan untuk bab 4 dan 5 bisa dilanjutkan setelah sidang proposal. Kemudian yang kelima, bimbingan dan revisi proposal. Yang pernah membuat skripsi yang kelima yaitu bimbingan dan revisi. Dalam sidang proposal, Anda diharuskan untuk merevisi bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh dosen pembimbing. Jika kampus Anda memiliki proses sidang proposal, maka bimbingan Anda selanjutnya akan dilakukan bersama dosen pembimbing utama dan juga dosen pembimbing 2 yang akan menjadi penguji Anda nantinya. Yang keenam, penulisan dan penjilitan. Cara membuat skripsi yang selanjutnya adalah hal penulisan dan penjilitan. Meski kelihatannya tidak sepenting urusan teori, metode, dan hasil penelitian, faktanya masing-masing perguruan tinggi telah menetapkan format untuk menentukan cara penulisan, termasuk warna dan sampul saat penjilitan nantinya. Yang ketujuh, sidang akhir. Cara membuat skripsi yang terakhir adalah membuat sidang akhir. Dalam tahap ini, Anda diharuskan untuk mempersiapkan presentasi sebaik-baiknya
dan menguasai materi yang terdapat di dalam skripsi yang Anda buat. Biasanya pertanyaan yang akan diajukan berkisar antara penguasaan judul dan latar belakang permasalahan dan skripsi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian hasil penelitian Anda. Jadi sekian untuk cara membuat skripsi yang baik dan benar. Mudah-mudahan dapat membantu Anda ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.